Siap, selamat datang di YouTube Kabar Sahabat. Kita belajar bareng. Kita, wah, banyaklah kita ngomongin di sini lah dengan narasumber yang keren-keren. Tapi lu jangan sampai salah pilih YouTube gitu. Lu udah tinggal like, komen, dan subscribe, nyalain loncengnya. Oke, gitu aja ya. Oke, langsung aja kita ke video. Bye-bye. Oke, selamat datang di channel YouTube Kabar Sahabat. Nah, sekarang kita mau ngebahas tentang yang kemarin udah kita share juga, yaitu milenial anti golput. Nah, itu dia kan. Nah, sekarang kita udah kedatangan tamu nih. Dia itu politisi, akademisi. Gokil banget dah pokoknya dah. Siapa lagi kalau bukan Bapak Dr. Andes Sirajudin Rusy MA. Wah, ini dia. Bapak, Ya, gimana kabarnya Bapak? alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Ini kita nih bawa berbincang-bincang nih Pak. Ini kan dari tahun-tahun sebelumnya, dari 2014, 2009, 2004. Nah, di 2019 kemarin ini nih Pak, itu angka golput itu sudah mulai paling rendah Pak. Dari tiga pemilu sebelumnya gitu loh. Dari 2014 itu 30,42% yang golput. 2009 itu udah ada 27,45%. Sedangkan di 2004 ada 23,30%. Nah, di 2019 ini Pak, udah termasuk angka terendah, yaitu di angka 19%,24 gitu loh Pak. Nah, ini kita gimana nih Pak, caranya supaya milenial tambah semangat lagi gitu untuk tidak golput gitu loh Pak. Biar supaya angka golputnya itu semakin kecil lagi di 2024 nanti Pak. Gimana Bapak? Kira-kira apa pendapat Bapak pada anak-anak milenial di zaman sekarang? Ya. Dalam segi keaktifan dan produktivitas gitu Pak, kira-kira gimana Pak? Baik, terima kasih Saudara Jamal dari channel Sahabat ya, Kabar Sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hari ini cukup berbahagia karena bisa hadir di channel Kabar Sahabat untuk bicara sesuatu yang insya Allah bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Ini politik ya. Iya. Saya kebetulan politisi. Wah, Politisi, saya adalah fungsionaris Partai Golkar dan juga sekarang posisi saya juga sebagai akademisi karena saya juga aktif sebagai dosen tetap di Universitas Islam Asafia atau di Fakultas Agama Islam. Jadi kalau bertanya soal politik ya ada background saya sedikit lah karena sebagai politisi. Nggak salah berarti. Ya nggak salah. Jadi begini, pertama pendapat saya soal milenial ya. Generasi milenial itu kalau dari beberapa literatur yang saya baca itu berusia sekitar 22 sampai 42 tahun. Iya. Itu generasi milenial. Nah, usia-usia itu memang usia-usia yang penuh dengan produktivitas ya, yang di zaman sekarang ini apalagi IT ini semakin maju sehingga kebanyakan generasi milenial ini yang berpendidikan ya positif saya kira. Positif mereka yang usia itu yang sedang menggarap pendidikan positif dengan memanfaatkan teknologi ya. Tentu ada juga yang negatif. Itu tentang milenial ya. Saya lihat banyak yang produktif ya, yang mempunyai karya, ide dan lain sebagainya. Ya udah sangat luar biasa juga ya milenial kita ya. Waduh, itu dia tuh. Jadi sejauh mana sih Pak para milenial ini tuh sadar kalau misalkan tuh dia itu ya bakalan menjadi penerus gitu loh Pak. Saya kira sekarang kayak masih main-main aja Pak mungkin Pak. Ya, itu memang kalau kita lihat dari sisi usia ya, ya 22 tahun itu kan secara jenjang akademik kalau dia berpendidikan atau dia kuliah itu sudah di perguruan tinggi ya. Sudah mencapai tahap akhir mungkin. Sudah perguruan tinggi artinya mereka sudah mempunyai pemikiran biasanya kesibukan untuk mempersiapkan masa depan ya. Nah, jika memang yang kebetulan belum berkesempatan untuk berpendidikan, biasanya mereka dua hal. Pertama, mempunyai ide gagasan untuk menghasilkan ekonomi. Ekonomi kreatif.
Jadi ada juga beberapa yang memang terbuai oleh Terbuai oleh keadaan oh ya, keadaan. tapi itu saya mencermati, relatif sedikit ya, Iya. tapi lebih banyak kepada hal-hal yang positif saya melihatnya. Memang pandangan, kaum, di luar milenial yang lebih tua terhadap Iya. milenial itu kan nggak bisa semuanya sama, karena dia harus melihat cara berpikir kaum milenial. Saya kebetulan sebagai akademisi, sebagai dosen yang sering bertemu dengan mahasiswa-mahasiswa yang, Iya semester-semester pertama itu kan masih masuk kategori milenial ya, iya. sampai akhir. Saya melihat mereka, banyak yang kreatif ya, kreatif, positif. Itu saya kira tentang milenial. Waduh, bener-bener ini ya. Berarti kan milenial ini kan cukup besar ya Pak lingkupnya gitu, maksudnya banyak gitu yang di Indonesia ini gitu. Kira-kira tuh penting banget nggak sih Pak dari suara milenial itu Pak, untuk memilih gitu dan untuk tidak golput gitu? Kalau dikaitkan dengan politik ya, Iya, jika pemilu tahun 2024 itu dilaksanakan, kaum milenial ini akan mendominasi untuk suara. Maka para politisi ini sekarang, eee, menggait kaum milenial sebagai, lumbung suara ya. lumbung suara. Saya pernah membaca satu referensi, diprediksi itu sekitar, 60% suara milenial untuk pemilu tahun 2024 ya. Kayak kalau kita lihat sekarang ini, politisi yang ingin, bersaing atau Mhm, berkompetisi untuk apakah dia menjadi seorang anggota DPRD tingkat kota kabupaten atau provinsi dan DPR RI, itu, kaum milenial menjadi perhatiannya, ya. Nah, apakah dia memilih atau tidak ya, tadi kan 60% potensinya. mhm, Sesungguhnya ada 3 hal yang mempengaruhi kaum milenial itu, terlibat aktif dalam pemilu. Pertama, pengetahuannya tentang pentingnya memilih, pentingnya memilih. karena satu suara itu sangat menentukan Ya, bagi masa depan, bangsa. ya, Karena, kalau dia milih anggota DPR RI misalnya, kan berbagai regulasi, undang-undang itu kan digodok di DPR. ya. Maka dia harus memilih, pemilih yang tepat. Yang kedua, dipengaruhi oleh apa namanya, dipengaruhi oleh kemampuan para politisi memberikan pencerahan Mmm, kepada kaum milenial. ajakan mungkin Iya, ya? ajakan ya, kalau misalnya musim kampanye ya bagaimana memberikan kesadaran ya. Oh, iya. Yang ketiga, kaum milenial itu bisa aktif dalam, politik menurut, pengamatan saya ya, apabila memang, calon-calon yang, masuk ke politik aktif itu seusia dengan dia. Oh, Jadi kaum oke. milenial juga gitu. Oh, kaum Iya milenial. iya, itu biasanya menarik Tapi ya, sebenarnya juga udah banyak ya Pak? udah banyak. Sekarang Udah saya lihat banyak ya? beberapa partai juga untuk mengambil, apa namanya, calon-calon, legislatornya itu Mhm. dari kaum milenial saya lihat Oh, gitu. luar Ya biasa. kalau saya udah nggak masuk, milenial, Waduh, karena saya udah di atas 42 tahun umurnya, tuh. tapi pemikiran masih lah Wah, gaulnya masih gaulnya lah, masih jiwa milenial masih gaulnya. milenial begitu ya? Iya, itu saya kira. Oke, Itu kira-kira potensi untuk heeh, aktif ya. oh, oke, iya. Kalau, golputnya itu biasanya ya pengaruh ya, kan Mhm, sikap sikap, kaum milenial itu dipengaruhi oleh, 3 hal. Pertama, pengaruh dari lingkungan keluarganya tentang, pemilu. oh itu berpengaruh Jadi sekali kalau tuh, Pak. misalnya di keluarga itu terjadi komunikasi internal bahwa pemilu itu negatif misalnya, Mhm, bisa jadi terpengaruh. Yang kedua, dipengaruhi oleh faktor eksternal yaitu lingkungan, oh, pergaulan, pergaulan, temannya. Ya, kalau temannya mempengaruhi dia, "Ah, buat apa milih?" Itu biasanya pengaruh pengaruh teman sangat, iya tinggi. berpengaruh lingkungan Heeh, juga lingkungan masuknya, mhm, pergaulan di antara kaum milenial itu. Dan yang ketiga adalah, lingkungan, kalau dia seorang pelajar, di tempat dia belajar. di tempat dia belajar. Seberapa banyak, apa namanya, seberapa banyak pengetahuan tentang pentingnya, memilih dan jangan Mhm, golput pada dunia pendidikan itu memberikan satu pencerahan. Saya kira 3 hal itu yang bisa mempengaruhi, seorang milenial golput ya. Karena kalau dia nggak tahu ya,
dia nggak akan bisa memilih gitu ya. Mhm. Itu juga nggak sih Pak, kadang-kadang kayak mungkin anak milenial itu kayak ya saya contohnya Pak, kayak yang Kamu tahun milenial? waduh waduh waduh, saya Gen Z mungkin deh. Iya, kayak tahun kemarin itu kan terlalu rumit tuh pemilu itu Pak. Ada satu surat, terus suratnya besar banget gitu loh. Heeh. Itu di lingkungan saya itu kayak udah mulai kayak, "Ah ngapain sih ribet banget, milih aja tuh kayak harus buka lebar-lebar dulu, pahami dulu, lihat dulu," gitu kan. Maksudnya kan kayak, ini tuh buat milih aja tuh ribet banget gitu. Mungkin nanti kan di tahun 2024 ini katanya kan serentak lagi nih. Itu kira-kira Bapak pandangannya gimana sih Pak, kalau Iya. misalnya terjadi lagi gitu? Sesuatu itu kan tergantung cara pandang kita. Kalau dari sisi demokrasi, itu bagus, banyak pilihan ya. Sehingga, kesempatan untuk memilih yang terbaik itu, Mhm, ada gitu ada. ya. Juga, peluang bagi yang lain juga ada. Jadi menurut saya, tinggal bagaimana para, eee eee, petugas pemilih Mhm, yang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu itu adalah KPU. Bagaimana KPU mensosialisasikan kepada masyarakat, kepada kaum milenial, cara-cara memilih yang tepat. Jadi persoalan banyaknya partai, banyaknya, calon, besarnya kertas, itu nggak masalah. nggak masalah. Apabila diberikan sosialisasi yang tepat, ya pencerahan yang baik kepada, Mhm, calon pemilih ya. Calon pemilih itu kalau mhm, dalam Undang-Undang, Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu di pasal 1 poin 34 itu kan, minimal berusia 17 tahun. 17 tahun, punya 17 KTP. tahun dia udah bisa memilih ya, pada saat, pemilu, Mhm, dia udah punya atau dia sudah, menikah, udah kawin oh, kalau undang-undang itu, mmm, sudah kawin atau sudah pernah kawin. oh, Misalnya di bawah 17 tahun tapi sudah pernah kawin, maksudnya sudah pernah menikah ya. oh, sudah udah nikah. Oke oke. Oke, kita mungkin langsung ke pesan aja nih Pak. Pesan Pak, gimana untuk para milenial untuk tidak golput nih Pak? Untuk tidak golput dan mungkin gimana caranya untuk memilih yang baik gitu? Gimana caranya supaya kita jeli gitu, pesan-pesannya untuk para milenial Pak, gimana Pak kira-kira? Eee, Sebagai politisi Siap 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 dan akademisi juga siap siap, gitu ya, heeh, kepada sahabat-sahabat saya, teman-teman kaum milenial ya, yang, mempunyai hak suara pada pemilu nanti mhm, ya, saya berpesan gunakan hak suara sebaik mungkin, jangan golput ya, jangan golput. tentukan pilihan yang terbaik, pelajari, kalau itu misalnya calon anggota legislatif, apakah tingkat kabupaten kota, DPR provinsi atau DPR RI, pelajari calonnya Pelajari calon. yang bisa, apa namanya, memenuhi atau menampung aspirasi masyarakat dan ditindaklanjuti. Ya, dia berbuat untuk masyarakat. Ya, itu pilihan kan bebas, Iya, tapi menurut saya jangan golput, karena peran kita sebagai generasi muda memilih itu adalah merupakan sumbangsi untuk pembangunan bangsa. mantap sekali, luar Iya, biasa. Oke, gitu aja tuh. Ingat, jangan golput jangan golput. jangan golput. Itu luar biasa banget itu. Golput artinya tidak memilih ya. Iya, golongan putih Iya, tidak katanya tuh, memilih, dia tidak nggak mau memilih. datang ke TPS gitu Heeh ya. heeh. Soalnya jarinya nggak dibiruin dia. Iya, Oke, mungkin gitu aja ya? Udah, ini dari kita gitu aja pokoknya tuh. Ingat, jangan golput. Tuh, inget banget tuh. Karena kita tuh sangat penting nih sebagai warga milenial tuh. Pokoknya pahami, teliti, lihat track recordnya tuh. Lihat tuh, kira-kira dia sebelum mencalonkan ini udah jadi apa aja tuh. Itu harus dipahami juga itu. Oke, gitu aja ya. Ini video pertama dari channel YouTube Kabar Sahabat. Jangan kemana-mana. Terus, tontonin terus. Stay tune aja terus. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, terima kasih. Unsur makola wala tanjur makola. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak ya, atas cukup. waktunya Bapak. Makasih sama-sama, ya. Ya, bye-bye.